Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinati, NIM 1822-1015P, Program Studi Strata 1 Keperawatan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Universitas Iskandar Bangsa Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi penelitian saya yang berjudul Hubungan Lama Sakit dan Pengetahuan tentang Hipertensi dengan Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi di Puskesmas Mulyaguna, Kabupaten Oki tahun 2020. Masuk pada bab pendahuluan, latar belakang dari penelitian saya ini, saya ambil data dari WHO, dari data Indonesia, Sumsel, kemudian dari Puskesmas Mulyaguna. Bab 2, tinjauan pustakanya. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi adalah: yang pertama, tingkat pengetahuan tentang hipertensi; yang kedua, lama menderita hipertensi; yang ketiga, jenis kelamin; yang keempat, status pekerjaan; dan yang kelima adalah faktor pendidikan. Bab ketiga, kerangka konsep dan hipotesis. Ada dua variabel, yaitu variabel dependennya adalah kepatuhan dalam menjalani pengobatan, kemudian variabel independennya adalah lama menderita sakit dan tingkat pengetahuan. Bab 4, metode penelitiannya. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei analitik melalui pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli di Puskesmas Mulyaguna. Jumlah populasinya adalah 169 orang dan jumlah sampelnya adalah 63 sampel. Hasil dari penelitian yang pertama yaitu analisis univariatnya. Karakteristik responden menurut umur, yaitu menurut tabel dari 5.1 bahwa sebagian besar responden berumur lansia awal, yaitu 46 sampai 55 tahun, berjumlah 50 responden atau 79,4%, dan lansia akhir 56 sampai 65 tahun berjumlah 13 responden atau 20,6%. Karakteristik responden menurut jenis kelamin. Menurut tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 32% atau 50,8%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang atau 49,2%. Karakteristik responden berdasarkan yang pendidikan. Menurut tabel dari 5.3 di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan sebanyak, yakni yang berpendidikan terakhir lulusan SD sebanyak 30 orang atau 47,6%, yang berpendidikan terakhir lulusan SMP sebanyak 10 orang atau 15,9%, dan yang berpendidikan terakhir lulusan SMA sebanyak 23 orang atau 36,5%. Yang keempat itu karakteristik responden menurut lama sakit. Menurut tabel 5.4 bahwa sebagian besar responden memiliki riwayat hipertensi kurang dari 5 tahun berjumlah 42 responden atau 66,7%, dan yang lebih dari 5 tahun berjumlah 21 responden atau 33,3%. Yang kelima, karakteristik responden berdasarkan pengetahuan. Menurut tabel 5.5 bahwa responden yang berpengetahuan rendah lebih banyak, yaitu sebanyak 61,9% dibandingkan dengan yang berpengetahuan tinggi sebanyak 38,1%. Distribusi frekuensi menurut tingkat kepatuhan. Diketahui bahwa responden yang tidak patuh lebih banyak, yaitu 55,6% dibandingkan dengan responden yang patuh sebanyak 44,4%. Analisis bivariat. Berdasarkan hubungan lama sakit hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Jadi berdasarkan tabel 5.1, hasil analisis hubungan antara lama sakit dengan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan didapatkan bahwa 42 responden yang menderita hipertensi kurang dari 5 tahun sebanyak 31 responden atau 49,2% tidak patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi, dan 11 responden atau 17,5% patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi. Sedangkan dari 21 responden yang sudah menderita hipertensi lebih dari 5 tahun sebanyak 4 responden atau 63% dinyatakan tidak patuh, dan 17 responden atau 27% patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi. Berdasarkan hasil uji Chi-square pada tabel mengenai hubungan antara lama sakit hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi, diperoleh nilai p-value-nya 0,000 atau p-value kurang dari 0,05, yang berarti bahwa ada hubungan antara lama menderita hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Dari analisis ini diperoleh nilai OR 11,9, yang berarti bahwa orang yang sudah menderita hipertensi lebih dari 5 tahun berisiko 12 kali untuk tidak patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi di Puskesmas Mulyaguna, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
berdasarkan hubungan antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Berdasarkan dari tabel 5 tidak dapat diketahui bahwa dari 39 responden yang memiliki tingkat pengetahuan tentang hipertensi rendah sebanyak 30 responden atau 47,6% tidak patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi dan 9 responden atau 14,3% patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi. Sedangkan dari 24 responden yang memiliki tingkat pengetahuan tentang hipertensi sebanyak 5 responden atau 7,9% dinyatakan tidak patuh dan 19 responden atau 30,2% patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi. Berdasarkan hasil C-square pada tabel mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi, diperoleh nilai p-value 0,00 atau p kurang dari 0,05 yang berarti bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Dan dari analisis ini diperoleh nilai OR 12,6 yang berarti bahwa orang yang berpengetahuan rendah berisiko 12 kali untuk tidak patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi di Puskesmas Mulyaguna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pembahasannya, kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hubungan antara lama menderita hipertensi dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan di Puskesmas Mulyaguna Ogan Komering Ilir tahun 2020 dengan nilai p-value-nya 0,000. Sedang yang kedua ada hubungan antara pengetahuan tentang kepatuhan dalam menjalani pengobatan di Puskesmas Mulyaguna Kabupaten OKI tahun 2020 dengan nilai p-value 0,000. Sarannya bagi penderita hipertensi, bagi Puskesmas Mulyaguna, bagi Universitas Kadar Bangsa, bagi peneliti dan bagi penelitian selanjutnya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.